Perkenalkan, nama saya Agil Widoyono dengan NIM D1D021010 dari kelas R004 Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pohon eboni Diospyros spp yang termasuk salah satu jenis pohon yang tumbuh di hutan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Nur Santi Shut MSI yang telah memberikan tugas ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pohon eboni. Langsung saja dalam pembahasan pohon eboni, saya membuat poin-poin penting, yaitu status taksonomi, deskripsi morfologi, ekologi, persebaran dan fitogeografio, sifat kayu eboni, etnobotani dan silvikultur. Selanjutnya, eboni Diospyros spp merupakan salah satu kelompok tanaman hutan dari famili Ebenaceae yang tersebar di Indonesia. Dari 7 jenis tanaman eboni yang tumbuh di Indonesia, yaitu jenis Diospyros celebica Bach yang hanya dapat dijumpai tumbuh secara alami di Sulawesi. UCN Red List of Threatened Species memasukkan tanaman eboni dalam kategori rentan dan termasuk dalam daftar jenis tanaman yang dilakukan konservasi berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan. Selanjutnya, klasifikasi pohon eboni sebagai berikut. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Viridiplantae, infrakingdomnya Stritophyta, superdivisinya Embrophyta, divisinya Tracheophyta, subdivisinya Spermatophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Erisales, familinya Ebenaceae, genusnya Erisales dan spesiesnya Diospyros celebica. Selanjutnya, beberapa hal yang membuat pohon eboni berbeda dengan pohon lainnya. Pohon eboni tumbuh dengan batang yang tinggi tegak dan tegak dan lurus dengan ketinggian 20-40 meter serta memiliki diameter hingga 1 meter. Pohon ini mempunyai batang atau kayu berwarna hitam, sehingga seringkali disebut sebagai kayu hitam. Jika dilihat dari dekat lagi, kayu eboni mempunyai warna serta barisan yang cukup tidak teratur, berwarna hitam dan coklat-coklat kemerah-merahan. Sama seperti daun buahnya yang mempunyai bulu-bulu halus di bagian luarnya. Selanjutnya, di sini ini adalah bentuk pohon eboni dan di sini adalah bentuk buah eboni dan di sini daun eboni. Dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya, sekilas tidak ada yang istimewa dari pohon eboni, kecuali jika kita memperhatikan dengan benar bagaimana karakteristik pohon satu ini. Secara spesifik, pohon eboni memiliki ciri khas sebagai berikut. Di sini tumbuh tinggi tegak lurus ke atas dengan diameter hingga 40 dan dengan diameter batang hingga 40 cm. Kulit pohon memiliki tekstur beralur, mengelupas kecil-kecil dan berwarna coklat kehitaman. Pepagan atau lapisan terluar dari batang eboni berwarna coklat muda dan pada bagian dalamnya berwarna putih kekuningan. Jika diamati lebih detail, batang kayunya memiliki corak dengan dominasi warna hitam dan kuning, termasuk sering ditemukan terdapat pada akar papan yang besar. Daun eboni. Di sini, daun eboni termasuk daun yang cukup unik. Bentuknya berupa daun tunggal dan letaknya selang-seling. Di sini selang-seling. Bagian ujung meruncing tajam dan warna daunnya hijau tua. Jika disentuh, daunnya terasa sedikit berbulu halus. Pohon eboni menghasilkan bunga yang tumbuh di area ketiak daun. Di ketiak daun, bunga eboni memiliki warna
memiliki warna merah, kuning hingga coklat tua. Buahnya berbentuk oval dan berwarna keputihan. Bijinya terlihat seperti baji serta bentuknya memanjang dan kehitaman. Baiklah, selanjutnya ekologi pohon eboni. Pohon eboni dapat tumbuh pada berbagai tipe tanah, yaitu dari tanah berkapur, berpasir, sampai tanah dan berbatu, dan bersifat permeable. Ketinggian tempat tumbuh eboni dari 50 sampai 400 mdpl dan kadang-kadang dapat mencapai 700 mdpl. Namun pertumbuhannya kurang baik. Eboni dapat tumbuh dengan baik mulai dari curah hujan rendah, yaitu 1230 mm per tahun di wilayah Tomimi, yaitu di Sulawesi Tengah, dan daerah bermusim sedang dengan curah hujan 1700 mm per tahun di Parigi, sampai daerah basah Malili, Mamuju, dan Poso dengan curah hujan 2400 sampai dengan 2700 mm per tahun. Persebaran pertumbuhan eboni. Daerah penyebaran alami jenis eboni Diospyros celebisabac di Pulau Sulawesi adalah di Poso, Donggala, dan Parigi, yaitu di Sulawesi Tengah, dan Maros, Baru, Mamuju, dan Lawu, yaitu di Sulawesi Selatan, dan Gorontalo, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Diospyros celebisa dikenal dengan beberapa nama daerah asal antara lain ebon, kayu hitam, kayu arang, dan nama perdagangan dengan nama Makassar eboni, yaitu di negara Inggris dan Amerika, batu linau di negara Filipina, ebene de Makassar di negara Prancis, ebano di Makassar di negara Italia, dan Gistrep eben, yaitu di negara Belanda. Eboni Diospyros celebisabac merupakan komoditi primadona dari hutan Sulawesi. Dunia mengenal bahwa jenis pohon ini hanya dapat dijumpai tumbuh di hutan Sulawesi yang termasuk ke dalam wilayah Walesai. Sifat kayu eboni. Kayu eboni bersifat halus dengan serat kayu yang lurus atau sedikit berpadu. Permukiman licin dan tampak sempurna tanpa harus banyak dipoles. Berat jenis kayunya yaitu 1,05. Tinggi pohon eboni bisa mencapai 20 sampai 40 meter. Diameternya hingga 100 cm. Kayu eboni banyak digunakan untuk membuat berbagai lemari. Berbeda karena mempunyai warna yang eksotis dan bisa meningkatkan nilai jual. Selain itu, kayu eboni juga dimanfaatkan dalam dunia permusikan seperti bahan utama membuat tuts piano. Selanjutnya, etnobotani kayu eboni. Eboni bagi dunia perdagangan kayu telah banyak menyumbangkan devisa. Akan tetapi, berapa banyak sumbangan komoditas tersebut terhadap kelestarian sendiri masih perlu dipertanyakan. Tidak kurang dan puluhan hasil penelitian untuk usaha budidayanya telah dilakukan. Namun semuanya belum menentukan titik terang, dan jenis eboni ini tetap akan dieksploitasi tanpa memperhatikan getra kelestariannya. Buktinya bahwa beberapa tahun terakhir ini eboni Diospyros celebisabac diusulkan dalam Appendix 2 CITES sebagai salah satu komoditas perdagangan yang perlu diatur mekanisme kuotanya, berbagai hal penting yang menyangkut getra etnobotani. Selanjutnya, silviculture. Penanaman pohon eboni dilakukan setelah tanaman peneduh yang memadai untuk digunakan sebagai naungan. Jarak tanam pohon peneduh digunakan 3 kali 1,5 meter atau 2,5 dikali 2,5 meter, dan jarak tanam pohon eboni 5 kali 5 meter atau 3 kali 3 meter. Setelah pohon eboni mencapai tingkat sapling, maka pohon peneduh harus dibuang secara bertahap. Apabila pohon eboni dirawat dengan baik, maka bisa tumbuh hingga berusia 100 tahun. Eboni merupakan tanaman berumah satu. Eboni memiliki biji dengan tiap
recalcitrant. Tipe bijinya ini tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama dan segera harus ditanam. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf atas semua kesalahan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.